Kata-kata bisa jadi senjata, tapi senjata yang disamarkan dalam bentuk candaan atau gosip bisa lebih tajam dari luka fisik, karena lukanya nggak kelihatan, tapi nyangkut di hati, berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Langkah Ruhi, semoga kamu selalu dalam ketenangan, dikelilingi oleh orang-orang yang penuh empati, bukan yang membuat luka baru lewat kata. Hari ini kita bahas satu hal yang sering terjadi, tapi sering juga dianggap sepele, tentang orang-orang yang tidak peka saat berbicara, yang kadang menyindir, atau membicarakan sesuatu yang menyakitkan, tepat di hadapan orang yang sedang berjuang menahan luka. Pernah nggak kamu mengalami ini? Kamu duduk di satu tempat umum, bisa di kantor, di bus, di ruang tunggu, dan tiba-tiba terdengar percakapan orang lain yang rasanya seperti diarahkan kepadamu. Contoh pertama, seseorang yang baru saja mengalami kegagalan pernikahan. Dia masih menyembuhkan diri, mencoba menerima kenyataan. Lalu, di dekatnya, ada orang yang ngobrol keras-keras. Makanya kalau nikah tuh jangan terlalu idealis, jangan sok suci, terlalu pemilih, atau mungkin kelakuannya memang nggak baik. Nanti gagal lagi tuh karena salah sendiri. Padahal, kamu tahu, kamu yang pernah gagal, kamu yang duduk di sebelahnya. Dan kamu tahu, itu bukan cerita biasa. Itu ditujukan buat kamu. Contoh kedua, seseorang struggling dengan kondisi keuangannya. Dan tiba-tiba ada yang nyeletuk keras-keras. Aduh, zaman sekarang tuh kalau nggak kerja keras, ya udah siap-siap miskin lah. Jangan nyalahin keadaan terus dong. Kalimatnya mungkin cuman obrolan, tapi yang mendengarnya bisa kehilangan kepercayaan dirinya. Dan sekarang, contoh ketiga, ada seseorang yang baru kehilangan sosok ayah tercinta. Masih berusaha tegar, masih menahan air mata. Di perjalanan pulang naik bus, dia duduk diam, menatap keluar jendela. Tapi tepat di belakangnya, terdengar dua orang membicarakan kabar duka. Katanya si Anu ditinggal ayahnya ya. Yah, waduh, pasti berat banget ya. Gak kebayang sih kehilangan orang tua. Tapi, ya mungkin itu udah karma hidupnya juga. Kalimat yang seolah biasa, tapi buat yang mendengar, itu seperti menambah tusukan di luka yang belum sembuh. Atau bahkan yang paling sering terjadi, kamu jadi korban body shaming, tapi dibalut dalam candaan. Jangan makan mulu, nanti makin gendut loh. Kayak si itu tuh. Dan si itu adalah kamu. Kadang bukan cuma karena isi kalimatnya, tapi karena waktunya yang gak tepat, karena tempatnya yang salah, dan karena empatinya yang hilang. Teman-teman, lidah itu kecil bentuknya, tapi luka yang bisa dia timbulkan besar sekali. Dan masalahnya, luka itu nggak selalu terlihat, tapi bisa dirasakan lama. Bisa bikin seseorang menutup diri, bisa bikin orang kehilangan semangat. Bahkan, bisa membuat orang mempertanyakan harga dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya, kenapa sih ada orang-orang yang bisa bicara sembarangan seperti itu? Jawabannya, karena kurangnya kepekaan. Karena nggak membiasakan diri untuk menimbang. Kalau aku di posisi dia, apa aku mau dengar kalimat kayak gini? Sebagian orang terbiasa menilai hidup orang lain dari sudut pandangnya sendiri. Mereka bicara dengan seenaknya, seolah-olah tahu segalanya. Padahal, mereka nggak pernah tahu perjuangan orang itu seperti apa. Nggak tahu betapa kerasnya seseorang menahan air mata agar tetap terlihat kuat. Nggak tahu bahwa satu kalimatnya bisa jadi hal terakhir yang membuat seseorang runtuh. Makanya, yuk kita belajar jadi manusia yang lebih lembut dalam ucapan. Bukan berarti kita harus selalu diam. Tapi sebelum bicara, belajar mengolah rasa. Tanya ke diri sendiri, kalau aku yang ada di posisi itu, aku pengen dengar apa? Kalau orang yang aku cintai sedang mengalami itu, aku bakal ngomong kayak gitu nggak? Itu namanya empati. Bukan teori, tapi sikap hidup. Yang sayangnya, nggak semua orang punya. Dan kalau kamu pernah jadi korban, yang mendengar, yang disindir,
yang dijadikan bahan obrolan. Percayalah, kamu bukan lemah. Kamu bukan terlalu sensitif. Kamu hanya punya hati, dan itu bukan sesuatu yang salah. Kalau kamu merasa sakit karena ucapan orang lain, itu berarti kamu masih punya rasa. Dan rasa itu jangan dimatikan, tapi arahkan ke hal yang lebih bijak. Jangan balas menyindir, jangan balas nyakitin, tapi jadikan itu pelajaran untuk tidak jadi orang yang sama. Sahabat Langkah Ruhi, jangan pernah anggap remeh kekuatan dari satu kata. Karena satu kata bisa menyelamatkan hati seseorang, tapi satu kata juga bisa menghancurkan jiwa yang rapuh. Yuk, kita jadi bagian dari orang-orang yang membalut luka, bukan yang menambah sakitnya. Kalau kita bisa jadi penguat, kenapa harus jadi penyebab luka? Kalau kamu punya pengalaman seperti ini, tulis di komentar ya. Siapa tahu, cerita kamu bisa membuka mata orang lain. Terima kasih sudah menyimak. Semoga hari-harimu selalu dipenuhi dengan kata-kata yang baik dan hati yang bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.